Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran akuntansi syariah di kelas ini. Tak lupa pula salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihsan Adenan selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Syifa Nandariani dengan NPM 24110301093 akan memaparkan sedikit pembahasan terkait dengan akuntansi mudharabah. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah mendengarkan presentasi yang akan saya lakukan. Baik, akan kita mulai dengan pengertian dari akuntansi sendiri. Pengertian dari akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan untuk dasar pengambilan keputusan, di mana di dalam konteks syariah, DSN MUI berperan penting dalam memberi fatwa produk keuangan syariah. PSAK 59 dan PSAK 105 juga hadir sebagai standar akuntansi syariah yang menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI dan standar internasional AAOIFI. Kemudian kita lanjut dengan pengertian dari akad mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak. Kerjasamanya ini dalam bentuk usaha ekonomi syariah. Jadi ada dua pihak, yaitu sahibul mal sebagai pemilik modal dan juga mudharib selaku pengelola modal atau pengelola dana, di mana sahibul mal ini memiliki kewenangan untuk menyediakan modal itu secara penuh, sedangkan mudharib itu dia pihak yang memiliki keahlian, waktu, dan tenaga untuk mengelola modal tersebut. Di dalam akad ini, pemilik modal itu tidak ikut campur secara langsung dalam operasional usaha, melainkan memberikan kepercayaan kepada si mudharib. Keuntungan yang ada itu dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio pembagian yang telah disepakati sejak awal akad. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau perselisihan ketika pembagian hasil terjadi. Sedangkan jika usaha itu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pengelola modal. Dengan demikian, akad mudharabah itu menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Kemudian kita masuk ke dasar hukum. Dasar hukum di sini yaitu ada yang dari Al-Quran. Dari Al-Quran sendiri itu dia akad mudharabah memiliki legitimasi yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijma ulama, serta peraturan resmi lainnya. Dalam Al-Quran sendiri, dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, itu menganjurkan umat Islam untuk mencari karunia Allah itu melalui kegiatan usaha dan perdagangan. Sedangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, itu menekankan pentingnya amanah dalam transaksi muamalah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwasanya Rasulullah sendiri pernah menjalankan praktik mudharabah dengan Khadijah sebelum menikah. Beliau berperan sebagai mudharib dan juga Khadijah itu berperan sebagai sahibul mal. Kemudian dari ijma ulama, para ulama itu dari berbagai mazhab fikih telah sepakat bahwasanya akad mudharabah itu dibolehkan sebagai bagian dari muamalah yang halal. Kemudian ada peraturan resmi di Indonesia, yaitu praktik mudharabah sendiri telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 garing 2 DSN MUI garing 4 garing 2000, yaitu tentang pembiayaan mudharabah. Sehingga hal ini memiliki kepastian hukum dalam sistem keuangan syariah modern. Selanjutnya, ada dari PSAK Akuntansi Mudharabah.
PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. PSAK merupakan standar akuntansi resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. PSAK yang berkaitan dengan akad mudharabah yaitu PSAK 105 yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2007 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, mari kita lihat prinsip dari akad mudharabah. Prinsip dari akad mudharabah itu yang pertama tuh ada larangan penetapan keuntungan yang tetap dalam nominal yang tetap. Keuntungan ini tidak boleh ditentukan dalam nominal tertentu sejak awal karena hal ini menyerupai praktik riba. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan itu berdasarkan persentase per nasabah. Yaitu nisbah itu, rasio pembagiannya itu ditetapkan dalam bentuk persentase yang disepakati bersama, bukan berdasarkan nilai proyeksi tertentu. Pada umumnya itu persentase dari nisbahnya itu 70/30, yaitu 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Kemudian ada bagi hasil, yaitu profit and loss sharing, adil sesuai kinerja usaha. Ini maksudnya yaitu keuntungan itu dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian si mudarib. Prinsip ini menekankan keadilan dan keterkaitan dengan kinerja usaha. Kemudian ada bagian dari produk perbankan syariah untuk menghindari bunga atau riba. Jadi mudharabah itu menjadi salah satu instrumen perbankan syariah yang digunakan itu untuk menggantikan praktik bunga, sehingga transaksi itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kita lihat di sini ada karakteristik akad mudharabah. Karakteristik akad mudharabah itu adanya kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan juga pengelola modal. Kemudian modal yang diberikan itu harus jelas jumlah dan nilainya, baik berupa uang tunai maupun aset yang bisa dihitung nilainya. Kemudian, nisbah keuntungan itu harus ditentukan sejak awal. Hal ini digunakan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari terkait pembagian hasil. Kerugian usaha secara finansial itu ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola itu hanya kehilangan waktu, tenaga, dan juga peluang usaha. Mereka tidak menanggung kerugian modal, kecuali jika si pengelola modal itu terbukti lalai, menyalahi kesepakatan, atau berbuat curang. Karakteristik inilah yang membedakan mudharabah itu dari akad pinjaman berbunga atau riba. Karena keuntungannya itu dibagi berdasarkan hasil yang nyata, bukan bunga yang tetap. Kemudian kita lihat di sini ada rukun akad mudharabah. Rukun mudharabah itu menurut jumhur ulama, dia terdiri dari 4 hal pokok. Yang pertama tuh ada akid atau para pihak. Para pihak yang berakad di sini yaitu sahibul mal, pemilik modal, dan juga mudharib yaitu pengelola modal. Kemudian ada ma'qud alaih yaitu objek akad. Objek akadnya itu berupa modal yang jelas jumlahnya dan juga kerja atau usaha yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada sikhat akad yaitu ijab dan kabul. Adanya ijab dan kabul di sini menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada keuntungan, yaitu nisbah bagi hasil yang jelas. Keuntungan di sini itu adanya kesepakatan nisbah pembagian keuntungan yang adil dan transparan sehingga tidak akan membuat adanya perselisihan di kemudian hari. Kemudian kita lihat syarat dari akad mudharabah. Agar sebuah akad itu sah dan sesuai syariah, maka dia harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Seperti modal yang diberikan itu harus jelas jumlahnya, harus jelas bentuknya dan nilainya. Kemudian, modal yang diserahkan penuh itu kepada pengelola agar dapat berjalan sebuah usaha. Kemudian nisbah keuntungan itu ditentukan sejak awal dalam bentuk persentase, bukan nominal yang tetap. Kemudian usaha yang dijelaskan itu harus usaha yang halal, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian akad itu harus bebas dari unsur riba, bunga, gharar ketidakpastian, dan juga maisyir, judi atau spekulasi. Kemudian ada beberapa jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah yaitu pengelola itu memberikan kebebasan penuh untuk menentukan jenis usaha, strategi, maupun mitra usaha tanpa batasan dari pemilik modal. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah.
mudharabah muqayyadah sendiri itu pengelola itu dibatasi oleh syarat tertentu dari pemilik modal. Misalnya, jenis usahanya, strategi usahanya, ataupun pihak mitra yang boleh bekerja sama dengan kita. Kemudian ada mudharabah mushtarakah, yaitu pengelola dana itu menyertakan modal atau dana itu dalam kerjasama investasi, di mana akad yang disepakati itu yaitu akad mudharabah dengan modal 100% itu dari pemilik dana. Kemudian seiring berjalannya usaha itu, pengelola itu ikut menambahkan modal ke dalam usahanya. Perbedaan inilah yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan akad mudharabah sesuai dengan kebutuhan atau kesepakatan dari para pihak. Kemudian adanya pengakuan pembiayaan mudharabah. Investasi mudharabah itu diakui saat kas atau aset diserahkan. Kemudian jika akad itu berakhir dan belum dibayar, maka akan dicatat sebagai piutang. Kerugian karena kelalaian itu akan ditanggung oleh pengelola. Bagi hasil akan diakui pada saat realisasi usaha, bukan proyeksi. Kemudian kita lihat di sini ada pengukuran pembiayaan mudharabah. Pengukuran pembiayaan mudharabah itu ada investasi kas, yaitu sebesar jumlah yang dibayarkan. Ada investasi aset non-kas, yaitu nilai wajar saat penyerahan. Kemudian, jika lebih dari nilai buku, maka selisih itu menjadi keuntungan tangguhan. Sedangkan jika kurang dari nilai buku, maka selisih itu jadi kerugian. Kemudian, ada pengakuan bagi hasil mudharabah. Di dalam PSAK nomor 105 paragraf 20 itu menegaskan bahwasanya apabila investasi mudharabah itu berlangsung lebih dari satu waktu pelaporan, penghasilan usaha itu diakui pada periode saat hak bagi hasil terjadi. Jadi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Disampaikan juga di dalam paragraf nomor 21 bahwa jika terjadi kerugian sebelum akhir periode itu berlangsung, maka akad mudharabah itu diakui sebagai kerugian dan menyisihkan pengalihannya itu kerugian investasi. Kemudian ada pengukuran bagi hasil mudharabah. Pengukuran di dalam PSAK nomor 105 merupakan proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan mencantumkan setiap elemen dalam laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran pembiayaan ini menurut PSAK 105 menyatakan bahwa investasi mudharabah dalam bentuk kas itu diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Kemudian dari penyajian akad mudharabah yaitu disajikan sebagai saldo pembiayaan mudharabah. Piutang bagi hasilnya itu dicatat sebagai aset lain, kemudian cadangan kerugiannya itu yaitu kontra account, dan juga jika akad berakhir tapi belum diselesaikan, maka tetap dicatat sebagai mudharabah. Kemudian ada pengungkapan akad mudharabah. Ada beberapa hal yang wajib diungkapkan dalam mudharabah, akad mudharabah, yaitu antara lain jenis akad. Jenis akadnya itu termasuk mutlaqah atau muqayyadah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila mutlaqah yaitu pengelola dana bebas mengelola modal tanpa ada batasan dari pemilik modal. Sedangkan muqayyadah yaitu adanya syarat atau batasan yang diberikan oleh pemilik modal. Kemudian jangka waktu, kualitas valuta, dan nisbah. Dalam jangka waktu sendiri yaitu menunjukkan periode akad, sedangkan untuk kualitas sendiri apakah akad tersebut termasuk akad yang sehat tidak bermasalah. Kemudian untuk valutanya sendiri yaitu bagaimana mata uang yang digunakan untuk pembagiannya itu harus jelas. Kemudian untuk nisbahnya yaitu bagaimana rasio pembagiannya itu dalam persentase dan nisbah. Itu seperti yang pada umumnya itu 70-30, 70% pengelola dana, 30% pemilik dana. Kemudian adanya hubungan dengan pihak berelasi, yaitu apabila siapa yang punya usaha itu memiliki hubungan istimewa seperti pada anak perusahaan ataupun keluarga itu wajib dilaporkan. Kemudian adanya pembiayaan restrukturisasi. Bila akad itu melakukan pembayaran, maka apabila akad kesulitan melakukan pembayaran, maka dapat dilakukan restrukturisasi atau perpanjangan waktu ataupun perubahan nisbah dan skema ulang. Kemudian ada risiko dan pembiayaan bermasalah, di mana risikonya ini biasa itu timbul risiko kerugian modal, ketidakpastian laba, sama penyalahgunaan amanah.
Kemudian apabila pembiayaan bermasalah ini mungkin sering terjadi seperti jika usaha itu gagal atau macet ataupun jika si pengelola modal itu tidak amanah dalam menjalankan usaha. Kemudian ada penghapusan dan saldo akhir. Penghapusan di sini, jika ada pembiayaan yang benar-benar tidak dapat ditagih, maka akan dicatat sebagai penghapusan. Terus pada saldo akhirnya itu menunjukkan posisi keuangan terakhir dari akad mudharabah itu sendiri. Kemudian kita lanjut dengan berakhirnya akad mudharabah. Berakhirnya akad mudharabah itu dapat berakhir apabila usaha telah selesai atau jangka waktu akad itu telah berakhir. Kemudian dapat berakhir juga apabila salah satu pihak itu membatalkan atau mengakhiri akad dengan alasan yang sah menurut syariah. Akad mudharabah juga dapat berakhir apabila terjadi kerugian modal sehingga usaha itu tidak dapat dilanjutkan kembali. Kemudian, berakhirnya akad mudharabah juga dapat terjadi apabila pengelola modal itu meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan usahanya kembali. Kemudian, adapun hikmah dari akad mudharabah sendiri yaitu membuka peluang kerjasama antara pemilik modal dan juga pihak yang memiliki keahlian usaha. Kemudian, yang kedua itu ada mendorong tumbuhnya usaha halal yang produktif. Jadi, akad mudharabah ini memberikan kesempatan berkembangnya usaha-usaha produktif yang halal. Kemudian, mencegah praktik riba. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba yang merugikan. Kemudian, menumbuhkan rasa saling percaya dan amanah, di mana rasa saling percaya, amanah, dan transparansi di dalam bermuamalah ini sangat diperlukan, apalagi di dalam hal akad bermudharabah. Kemudian, ada mewujudkan keadilan, karena keuntungan itu dibagi sesuai dengan kontribusi, bukan dengan jumlah nominal yang tetap ataupun bunga yang tetap. Kemudian mari kita lihat ini skema mudharabah. Jadi, pemilik modal itu akan menyerahkan dana kepada pengelola. Mereka akan melakukan negosiasi dan terciptanya akad mudharabah. Setelah tersepakati akad mudharabah, maka mereka akan melaksanakan usaha secara produktif halal dan nantinya usaha itu akan menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Di mana jika keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan persentase nisbah, sedangkan kerugian itu tanpa kelalaian dari si mudharib maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Apabila si pemilik modal itu telah menerima porsi laba dan juga telah menerima kembali modal, maka mudharib juga sudah menerima porsi labanya. Ketika mereka ingin melanjutkan atau membangun kembali kerjasama usaha, maka mereka akan kembali bernegosiasi dan melaksanakan akad mudharabah. Kemudian, mari kita bahas satu contoh kasus dari akad mudharabah, yaitu kasus yang saya ambil itu Bank Syariah Mandiri itu terbalik akad mudharabah muqayyadah. Di mana pada awal kasus pada Desember 2003, Bank Syariah Mandiri ini menawarkan kerjasama pembiayaan mudharabah muqayyadah kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II atau Dapenda. Dana ini disalurkan ke PT Sari Indo Prima untuk pengembangan usaha pembuatan karung. Dapenda tuh menyangka skema ini mirip dengan penempatan deposito syariah, lalu mereka menyetujui penempatan dana. Kemudian terjadilah perjanjian dan akad. Pada 23 Januari 2004 ditandatangani MOU antara Bank Syariah Mandiri, Dapenda, dan Sari Indo Prima. Kemudian pada 28 Januari 2004 dibuatlah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah sebesar 10 miliar rupiah dengan jangka waktu 3 tahun. Nisbah bagi hasil yang didapat yaitu Dapenda 13,5% per tahun, Bank Syariah Mandiri mendapat fee 1% per tahun. Kemudian awal mula permasalahannya itu terjadi ketika Dapenda itu tidak menerima nisbah maupun pengembalian pokok sejak 6 bulan setelah akad. Bank Syariah Mandiri ini dianggap tidak transparan. Bahkan dana sebagian dipakai untuk melunasi utang dari PT Sari Indo Prima ke Bank Syariah Mandiri. Maka terjadi side streaming. Kemudian Dapenda ini menilai Bank Syariah Mandiri tidak menjalankan prinsip kehati-hatian serta lalai dalam pengawasan dana. Maka diambillah langkah hukum, yaitu Dapenda melakukan somasi dan musyawarah namun tidak berhasil, sehingga sesuai akad, sengketa itu dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dan mendapatkan putusan pada tanggal 21 Agustus 2008
Basarnas itu memutus Bank Syariah Mandiri dan Sari Indo Prima itu harus membayar pokok pembiayaan sebesar 10 miliar rupiah kepada Dapenda, paling lambat itu dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian, putusan arbitrase itu kan bersifat final dan mengikat, namun tidak dijalankan karena wan prestasi tetap terjadi. Kemudian ada eksekusi di pengadilan agama, di mana Dapenda mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Eksekusinya itu tertunda 2 kali dengan pertimbangan menjaga stabilitas perbankan syariah. Kemudian hakim memberi kesempatan kepada Bank Syariah Mandiri untuk menyelesaikan kewajibannya itu secara sukarela. Kemudian, adapun cara penyelesaian kasus yang dilakukan yaitu yang pertama, eksekusi putusan arbitrase. Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu tetap memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusan dari Basarnas. Jika Bank Syariah Mandiri tetap bersikeras, maka mereka akan menyita aset Bank Syariah Mandiri atau PT Sari Indo Prima yang ada. Kemudian ada restrukturisasi atau mediasi lanjutan, di mana mereka diberi kesempatan tambahan agar Bank Syariah Mandiri dan juga Dapenda itu mencapai kesepakatan pembayaran sukarela, misalnya itu dengan skema cicilan. Kemudian ada sanksi kepatuhan. Jika bank tidak menjalankan putusan, maka OJK itu dapat menjatuhkan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran dari prinsip kehati-hatian dan lalai dalam pengawasan dana. Kemudian, penyelesaiannya itu dapat menjadi pembelajaran bagi perbankan syariah, di mana pentingnya transparansi akad dan pengawasan penggunaan dana. Pemilik dana itu harus memahami risiko mudharabah, bukan menyamakannya dengan deposito. Bank sebagai perantara itu harus benar-benar menjaga amanah dan memastikan dana itu tidak dialihkan untuk kepentingan lain. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha berbasis syariah antara pemilik modal dan pengelola modal dengan prinsip bagi hasil atau profit sharing, atau juga kita kenal dengan trust financing, yaitu pemilik modal memberikan kepercayaan penuh kepada si pengelola modal. Kemudian akad ini itu kan berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ulama serta diatur oleh fatwa DSN MUI, dan juga terdapat peraturan dalam PSAK seperti PSAK 105 dengan karakteristik itu amanah, adil, dan transparan. Kemudian akuntansi ini termasuk pengumpulan dana mudharabah. Secara umum itu masuk di PSAK 105, terutama terkait dengan penanganan dana dengan prinsip mudharabah. Nah, adapun artikel terkait dengan akad mudharabah yaitu seperti artikel kasus yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan keputusan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian adapun artikel lainnya yaitu adanya artikel tentang penerapan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah yang bersumber itu dari Kudari Ibrahim dari IUS Kajian Hukum dan Keadilan Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia, di mana di dalam jurnalnya itu, dalam artikelnya itu dijelaskan bahwasanya di latar belakang itu dijelaskan krisis ekonomi 1997 itu mendorong lahirnya regulasi perbankan syariah di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mempertegas kedudukan bank syariah itu sejajar dengan bank konvensional. Kemudian adanya prinsip mudharabah, bentuk kemitraan antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal. Keuntungannya itu dibagi sesuai dengan akad. Kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian dari mudarib. Kemudian dijelaskan pula terdiri dari 2 jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah sebagai investasi bebas dan mudharabah muqayyadah sebagai investasi terikat. Adapun pengaturan hukum yang ada yaitu hukum Islam. Terjadi ijtihad ulama klasik dari 4 mazhab fikih dengan variasi definisi, namun sama-sama menekankan kerjasama dan pembagian hasil. Hukum positifnya yaitu di Indonesia pada UU nomor 7 tahun 1992 itu berkaitan dengan awal pengakuan bagi hasil. Kemudian UU nomor 10 tahun 1998 itu berkaitan dengan pengakuan bank syariah. Kemudian UU nomor 21 tahun 2008 yaitu pengaturan rinci mudharabah sebagai produk resmi perbankan syariah. Kemudian ada peraturan Bank Indonesia yaitu memperjelas teknis operasional.
PSAK 105 itu juga memiliki pengertian yang sama seperti pengertian akad mudharabah, hanya saja di sini tuh dijelaskan bahwasanya keuntungan itu dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian itu hanya ditanggung oleh pemilik dana atau pemilik modal. Kemudian adapun penerapan di perbankan syariah itu, Bank Syariah Mandiri mencantumkan klausul asuransi dalam akad mudharabah. Hal ini belum diatur dalam fatwa DSN MUI sehingga dianggap sebagai improvisasi yang berpotensi melanggar asas kepatuhan syariah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya mudharabah adalah pilar penting dalam produk perbankan syariah. Secara hukum Islam, dia berakar pada literatur klasik. Namun secara hukum positif, dia diakui dan diatur dalam UU dan PBI, Peraturan Bank Indonesia. Namun pada praktik di lapangan, masih ditemukan beberapa penyimpangan. Misalnya itu adanya tambahan syarat asuransi seperti Bank Syariah Mandiri itu. Hal itu tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait topik akuntansi mudharabah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.